Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini saya sudah sementara berada di kilometer 449 Jalan Trans Papua Jayapura Wamena, dengan konsentrasi pekerjaan yang sementara yang terjadi di kilometer ini 449 ini. Ini mereka lagi sementara melakukan pelebaran badan jalan sekaligus dengan pemantapan lereng berupa bench yang ada pada gunung supaya menghindari terjadinya longsoran. Jadi kondisinya seperti begini. Ini di cutting dari bench jembatan, dan ada dua alat berat yang sementara mengerjakan. Alat berat yang doser ini dia tugasnya mendorong hasil bongkaran tanah dari dinding gunung ataupun dari saluran yang sementara digali. Ini di kilometer 448 dan ekskavator ada satu. Pada hari ini konsentrasi kerjanya seperti begini. Kilometer 449. Ini konsentrasi pekerjaannya seperti begini, dan ada beberapa truk dari arah Jayapura yang sementara menunggu proses menunggu sampai dengan para operator memberikan apa-apa untuk bisa dipersilakan lewat. Jadi seperti begini biasa kalau terjadi di Jalan Trans Papua. Artinya proses pekerjaan tetap berjalan dan juga arus logistik juga jalan, tapi hanya pengaturannya saja supaya kendaraan masih bisa melintasi dan juga proses pekerjaan tidak terhambat. Ini truk-truk dari arah Jayapura. Mereka sudah mendekati Elelim, dan untuk menuju ke Wamena kurang lebih sekitar 130 km lagi. Jadi kalau dikonversikan ke dalam hitungan waktu tempuh sekitar kurang lebih 3 jam perjalanan. Tapi kalau truk seperti begini dengan muatan biasanya bisa sampai 1 hari perjalanan mereka sampai ke Wamena. Ini kalau ke arah Jayapura kita ke arah sana. Kita ke arah Jayapura, kita ke arah sana, ke arah bawah menurun sampai nanti masuk di Kali Habie, lanjut ke Obakma dan seterusnya ke Kampung Wara ataupun pertigaan Welarek. Dan ada beberapa tempat spot yang di sana yang perlu mungkin nanti jika ada waktu akan saya review karena memang masih off-road atau masih berlumpur. Ini segmen setelah jembatan Kali Yahuli sampai masuk dengan di Elelim itu memang kondisinya masih banyak off-road. Jadi penanganannya untuk tahun ini belum ada sampai dengan perkerasan, hanya pemeliharaan kecil saja, mungkin dengan urpil ataupun pemadatan terhadap kondisi jalan yang masih berupa japat. Memang kondisi japat memang sangat sulit sekali untuk diandalkan karena jika dalam kondisi basah memang rawan sekali untuk licin. Tapi kalau dengan truk-truk yang melintas dengan kondisi seperti begini, dengan muatan yang berat ini akan menimbulkan kubangan dan juga akan berlumpur off-road. Karena truk ini kita tidak bisa batasi muatannya kecuali dengan adanya jembatan timbang yang dibangun mungkin di distrik Senggi ataupun distrik Arso Kabupaten Kerom, sehingga para sopir yang memuat muatan ini tidak melampaui batas layan daripada kapasitas jalan yang telah direncanakan. Ini kondisinya kalau di sore hari di kilometer 449 ini seperti begini. Sementara dilakukan pekerjaan pembongkaran atau pekerjaan geometrik jalan. Demikian dari saya, John Pringkudam, untuk teman-teman sekalian di CCTV Trans Papua. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Nanti kalau teman-teman berencana untuk melintasi di Jalan Trans Papua, kondisinya seperti begini. Kalau di kilometer 449 untuk saat ini, tapi kalau untuk beberapa bulan ke depan sepertinya sudah dilakukan perkerasan dengan urpil. Setelah itu masuk ke tahap LPB dan juga LPA, dan selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Jadi segmen yang dikerjakan ini juga segmen yang masuk dalam target 2021 ini yang akan langsung diaspal dari batas aspal yang beberapa hari lalu telah saya upload naik tayang batas aspal dari
Wamena. Jadi nanti ini bagian ini juga termasuk dari kilometer 451 di batas aspal itu sampai dengan di jembatan Habie. Itu nanti akan teraspal sampai dengan akhir tahun ini. Tapi sepertinya ini sudah bulan Oktober, kemungkinan kalau bisa dikebut ya terselesaikan sampai dengan output terakhir aspal. Baik, terima kasih sekali buat teman-teman sekalian. Selamat sore, Tuhan memberkati.